Oke, halo teman-teman. Oke, halo teman-teman. Kenalin, nama kakak Kak Fahri Subingat. Nah, kakak itu domisilinya di Jakarta saat ini, di Tangerang, Jabodetabek lah maksudnya. Itu sekarang lagi di Tangerang atau di Jakarta. Nah, kakak tuh dulunya di Krum Jakarta Gen 3. Jadi udah sangat jauh lama ya. Sekarang tuh gennya udah gen 11 ke 12 dan ya kakak gen 3 dan kakak dulu di Krum Jakarta gitu. Dan kakak dulu kampusnya di ITS di Prodi DKV tahun 2017. Oke, halo Kak Fahri. Halo. Selanjutnya di sini juga ada Kak Singgi. Halo Kak Singgi, Halo Kak, masuk nggak ya suaranya? masuk Kak Aman. Oke. Nah, kalau Kak Singgi dari mana nih Kak? Sama dulu krum gen berapa? Kalau Kakak dari Gen 2 di Creative Room Jakarta dulu, terus apa lagi Kak? Room Jakarta sama Gen 2 sih kalau saya. Dari mana Kak univnya? Oh, unitnya dari UNJ. Kakak lulusan UNJ, Pendidikan Seni Rupa tahun 2016 angkatannya, lulus 2021 di 2021. Oke, berarti Kak Singgi lulus, aku baru masuk ya Kak. Iya. Oke, di sini ada Kak Karin. Halo Kak Karin. Halo, Kak Karin dari mana nih Kak? Sama krum berapa Kak? Gen berapa? aku sebelumnya teman-teman kenalin nama aku Karin, bisa kalian panggil aja Kak Karin ya. Aku sebelumnya dari Krum Gen 5, yaitu Krum Angkatan COVID. Dan aku kuliah S1 di Desain Interior ITB dan sekarang lagi lanjut S2 juga di ITB dan insya Allah bulan depan udah lulus, doain aja ya teman-teman. Amin. Amin. Semangat Kak Karin. Amin. Oke, di sini juga ada Kak Dimas. Halo Kak Dimas. Halo, suaraku kedengeran kah? Aman Kak. Halo, kenalin, Oh, aku Dimas dari Bandung, domisili Jakarta Bandung, bolak-balik. Dulu Gen 3, jurusannya sama kayak Karin, desain interior, masuk 2017, lulus 2021. Ya, begitu. oke Kak Dimas. Nah, di sini juga ada Kak Safina. Halo Kak Safina. Halo, aku suaranya masuk kan? Masuk Kak Aman. Oke, oke. Salam kenal semua. Aku Syafina. Kalau di Krum sih aku gennya Gen 5. Dulu aku di Krum Bandung. Terus aku domisilinya kalau sekarang sih di Jakarta ya. Tapi sekarang suka ke Bandung juga lah. Sama kayak Kak Dimas juga bolak-balik. Terus kalau kampus sih aku dulu jurusannya di desain produk di Institut Teknologi Bandung. Lulus tahun 2023 kemarin. Dan itu aku masuknya lewat jalur UTBK sih waktu itu. Oke Kak Safina. Nah, abis ini ada Kak Isa juga ya di sini. Halo Kak Isa. Halo, ya, halo semua, salam kenal. Aku Isa dari Tria, Cirebon. Masuk kuliah itu di 2020, lulus kemarin baru 2024. Baru banget sama kayak Karin, satu angkatan. Terus masuknya lewat SBMPTN gitu. Oh iya, aku Gen 6 masuk di Krum Bandung. Oke. Banyak yang Makasih. SBM nih ya Kak berarti.
Selanjutnya ada Kak Alan. Kak Alan udah ada di Zoom? Udah. Halo, halo, suara itu kedengeran? Aman, Kak. Ya, halo semuanya, selamat siang. Nama aku Alan. Aku domisili di Yogyakarta, sekarang masih kuliah di ISI Jogja angkatan 2020. Dulu masuk krum kayaknya gen gen 6 apa ya? Pokoknya kuliahku angkatan 2020. Itu. Oke, salam kenal, Kak Alan. Halo, salam kenal. Nah, hari ini kan kita akan melakukan sharing nih ya, teman-teman, bareng sama kakak-kakak krum yang udah berpengalaman nih. Nah, yang pertama itu ada Kak Fahri dari DKV ITS. Nah, setelah ini akan diambil alih oleh Kak Fahri langsung untuk sharingnya ya, Kak. Oke, ya, makasih ya Kak Via. Oke, baik. Halo teman-teman. Di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih kelas 11 juga ya, atau kelas 10. Jadi maksudnya biasanya kelas 12. Oke, bersama kakak-kakak yang lain, nah Kak Fari bakal coba sharing ya soal Kak Fari ada selama misalkan waktu lagi ambil jurusan sampai bekerja tuh gimana sih kayak gitu. Nah, dulu tuh kakak ambilnya jurusan di desain komunikasi visualnya tuh di ITS dan kakak tuh lolos jalurnya tuh di bagian SNBT yang pakai tes pokoknya tahun 2017 dulu namanya bukan SNBT ya tentunya. Nah terus dari DKV itu sebenarnya belajarnya banyak ya. Nah sebenarnya kakak itu belum tahu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya kerjanya mau apa itu sebenarnya sangat normal karena dulu kakak juga nggak tahu kerjanya apa. Pokoknya yang kakak tahu itu kakak suka banget gambar dulu. Kakak suka buat gambar. Kakak ada ide banyak lah visual segala macam. Jadi sisanya kakak pengen nggak tahu jadi apa. Pokoknya kakak ketemu jurusan yang cocok ya. Waktu itu jurusan yang cocok tuh di kafe karena waktu itu mau nyoba desain produk juga kurang cocok ya. Lebih sukanya bagian kartun-kartun. Jadi akhirnya waktu lagi semester 4 atau semester 5 baru ketemu senangnya tuh di mana. Jadi kakak juga suka tuh buat logo. Kayak seru deh buat logo. Kayak seru deh buat baju segala macam. Tapi lama-lama ketemu kalau sukanya itu di bagian animasinya tuh nanti di akhir-akhir kayak pas mau magang dan itu sangat normal. Nah, terus jadinya waktu lagi di DKV itu kakak fokusin ke animasi dulu karena kakak kayaknya lebih cocoknya ke animasi dan pengen bikin kartun waktu itu. Dan ya udah keterusan sampai sekarang. Nah, kira-kira masih kepake apa enggak? Sangat kepake ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian yang mau masuk di kafe itu sebenarnya ilmunya sangat general. Tentu ada lah ya jurusan-jurusan yang kayak mungkin jurusan-jurusan yang kayak langsung ke animasi atau jurusan-jurusan yang langsung spesifik gitu ya nggak harus DKV gitu sebenarnya nggak masalah tapi kalau misalkan teman-teman yang mau ambil DKV sebenarnya untuk penjurusan yang lainnya juga tetap masuk asalkan portofolionya tetap jalan dan kalian masih bisa mengikuti di perkuliahannya begitu. Nah terus gitu sekarang kakak itu udah pengalaman kerjanya udah kurang lebih lagi jalan ke tahun keempat di mana kakak dulunya itu masuk ke studio animasi ya dulunya masuk studio animasi terus karena studio animasinya juga udah sudah selesai jadi kakak sekarang lagi ngembangin di perusahaan yang produknya buat anak-anak jadi bukan studio animasi lagi cuman ke depan tetap mengembangkan animasi. Nah, boleh Kak Via di-scroll ke bawah. Jadi kakak mau show-show sedikit ya soal portofolionya ada apa aja sih begini. Nah, selama kuliah kakak tuh sebenarnya banyak banyak senangnya itu di bagian ilustrasi. Tapi kalau misalkan emang graphic design segala macam itu tetap digeluti karena apa itu jadi fundamental juga ya karena selama lagi bekerja itu sebenarnya nggak cuman ilustrasi aja gambar doang tapi soal layout segala macam itu sangat butuh ya gitu dan kalau di luar negeri ya kalau kampus-kampus di luar negeri biasanya yang bisa gambar belum tentu layoutnya juga bagus kayak gitu dan untung kalau misalkan di DKV itu dari gambarnya juga bisa dari narasi juga bisa tapi soal layout visual kita juga bisa menang di situ begitu dan boleh lihat ke bawah lagi Kavia. Dan iya, Kak Fahri yang waktu itu sempat kolaborasi juga sama Krum untuk bikin maskot-maskot Krum ya. Waktu itu Kak Fahri juga lagi baru-baru di Jakarta terus diajak collab untuk bikin beberapa maskot dari Krum ini kayak gitu. Dan juga sempat bikin ilustrasi buat sosial medianya Krum waktu tahun 2022 sampai 2023. Begitu. Nah, sekarang ke bawah lagi Kak.
Dan itu dia karena covernya nggak cuma kartun aja ya. Jadi sebenarnya untuk masuk industri animasi kita tuh sebenarnya nggak bisa milih kita tuh mau didapat klien yang seperti apa. Kecuali emang kita punya porto yang niche banget, punya porto yang menjurus banget kita mau kayak gimana. Nah, karena cover itu sukanya eksperimental, jadi waktu lagi misalnya dapat klien yang lagi ngembangin game atau lagi ngembangin stiker WhatsApp atau ngembangin karakter-karakter robot tuh karakter-karakter properti atau yang style lebih lebih main-main ya gitu. Kafari juga merasa challenging dan itu bisa nemuin Kafari mau berkembangnya mau kemana kayak gitu. Jadi lumayan banyak ya pengaplikasiannya kalau di kafe itu seperti apa, kerjanya seperti apa begitu. Udah gitu aja Kak. Kavia ada yang mau ditanyain lagi dari Kavia? Oke. Mm-mm. Berarti banyak banget ya Kak kalau misalnya dari DKV itu bisa kemana-mana. Betul, banyak-banyak banyak banget. Jadi sebenarnya bukan bukan ditentuin sama jurusan ya. Kalau di sekolah kan kita mungkin anaknya dikasih tahu, oh kayaknya lebih lebih ini lebih itu. Nah itu sisanya kita cari sendiri sebenarnya. Kalau misalkan di DKV, kalau udah kuliah tuh emang sebenarnya bagusnya emang cari sendiri. Oke, makasih Kak Fahri. Nah, dari teman-teman nih yang mau masuk DKV, mungkin nanti di akhir acara kalian bisa tanya-tanya langsung ke Kak Fahri ya di chat Zoom atau open mic langsung. Kita setelah ini akan beralih langsung ke Kak Dimas dari Interior ITB. Kak Dimas, udah siap Kak? Siap, aman. Oke. Ya, halo semuanya. Sekali lagi kenalin diri. Aku mau kenalin diri. Nama aku Dimas Budiman, angkatan 2017 di ITB. Mungkin kalau sharingnya dari awal masuk kuliah, kenapa akhirnya milih seni rupa atau misalkan FSRD secara keseluruhan itu desain seni rupa kriya dan yang nantinya bakal milih jurusan. Oh, kalau yang sekarang mah langsung milih jurusan ya, Kavia? Oh, kalau yang sekarang setahu aku sih masih ini ya Kak, masih Ada TPB TPB dulu. dulu. Iya. Ya, mungkin dulu bener kata Pak Hari sebelumnya ketika masuk FSR juga aku pun nggak tahu aku mau milih apa. Ketika dulu eh, memilih pilihan tuh tahunnya ketika masuk kuliah malah. Aku masuk eh, kuliah jurusan maksudnya FSRD sendiri karena aku pengen gambar akhirnya latihan dan belajar fundamentalnya. Apalagi dan terlebih aku senang banget ketika materinya adalah perspektif dan mungkin gambar produk kali ya, isometri, perspektif dan sebagainya itu menurutku sangat menyenangkan. Itu ke bawah sampai aku kuliah yang akhirnya aku milih desain interior. Meskipun interestku lebih ke seni dan sejarah seni dan teoritis dan sebagainya. Eh, Mungkin ketika akhirnya aku lulus pun eh, aku nggak langsung kerja. Aku nggak langsung kerja, aku ngikutin beberapa workshop. Mungkin kalau misalkan yang ngikutin apa ya pameran-pameran di Indonesia aku ngikutin volunteernya kayak Biennale Design, Artjog gitu-gitu aku sempat volunteer di sana sampai akhirnya aku milih untuk kerja di studio studio interior untuk perumahan itu pun gak lama sampai akhirnya aku sekarang kerja boleh diturunin tapi ya sekarang aku kerja di Transmedia sebagai set designer. Aku penata panggung akhirnya. Itu tuh kenapa aku bilang tadi gambar perspektif sangat berguna karena boleh Kavya selanjutnya. Eh, karena akhirnya yang dibuat tuh perspektif seperti ini. Aku ngebuat set panggung untuk TV, untuk acara, untuk event-event. Mungkin kalau misalkan kayak ada kok kalian suka komifuro atau misalkan ke event-event booth dan sebagainya yang butuh ada eksplorasi ruangnya, butuh ada perencanaan ruangannya itu tuh ada biasanya punya tata panggungnya, punya set desainernya atau bisa disebut juga event plannernya lah IO-nya. Nah, itu tuh dibutuhin untuk eh, biasanya yang dibutuhin tuh orang-orang dari desain interior, arsitektur yang bisa ngerti pengolahan ruang. Makanya kan perspektif ketika kalian belajar di Chrome tuh atau misalkan kalian belajar sendiri
perspektif tuh perlu apa ya, menggambar dengan presisi. Nah itu tuh pentingnya di sini karena akhirnya nggak cuma ngomongin tentang gambar yang presisi, flow manusia yang enak, tapi nanti juga estetikanya juga dipentingin kayak teori warna. Itu nanti akan belajar dan itu akan teraplikasikan lebih ke eh, apa pekerjaan nanti. Mungkin nextnya, Rafia. Nah sebelumnya selain gambar juga kalian di kuliah pun pasti akan belajar namanya, kalau misalkan interior ya, aku sendiri itu manajemen proyek namanya, atau misalkan yang ngurusin jadwal kayak kalau misalkan kalian di pelajaran ada mata pelajaran nih dari jam 7 sampai jam 12 itu sebentar itu tuh karena ada penempatan timeline-nya orang hari ini belajar apa. Nah, ini nih ada pekerjaannya nanti kalian kalau misalnya lulus namanya project manager. Ini fragment project ini itu eh, kayak tempat pameran di Bandung. Ini tuh banyak banget kayak event-event untuk pengen ngebuat sini kayak pameran, fashion show, bazar, dan band. Mungkin kalian suka showcase band di sini juga sering. Nah, untuk ketika desain interior udah translasinya ke sebuah manajemen tempat gimana sih? Sangat penting kalau menurut aku akhirnya di desain interior itu dipelajarin kayak manajemen waktunya si penempatan event musik seperti apa, orang yang akan masuk sebanyak apa. Jadi kamu kamu bisa ngewanti-wanti gitu. Bakal sebesar apa dan risikonya dan mungkin suksesnya akan sebesar apa. Boleh next Gavi. Nah, mungkin ini contoh-contohnya kayak seperti aku tadi kayak les khusus, ada bazar, ada showcase band. Itu di sini sangat kepake waktu ku kuliah dan juga tentang manajemen proyek untuk ngebuat dan merencanakan event-event di sini bareng teman-teman dan juga komunitas lainnya yang ada di Bandung. Next boleh Kak ya. Nah, selain ada intersectionnya sama DKV sebenarnya ini salah satu studio di Bandung dan juga salah satu tempat gift shop di Bandung mungkin ada yang tahu namanya Grammars. Aku juga bekerja sama-sama waktu itu sebagai freelance waktu itu eh, sama Typespace sebagai desainer displaynya dan juga project manajernya untuk ngebuat gimana sih hal-hal grafis yang dibuat oleh teman-teman dari kafe, ilustrator-ilustrator dan juga seniman-seniman itu bisa diaplikasiin ke sebuah gedung atau sebuah ruang gitu. Manusianya bakal setinggi apa, terus komparasinya dengan gedung seperti apa. Itu tuh makanya kalian dia belajar proporsi itu tuh bakal nanti kepakainya di sana gitu. Karena akhirnya bakal jadi sebuah second nature gitu kayak oh kira-kira bakal segini meskipun kita gak tahu angka pastinya berapa itu tuh aku yang aku pelajari di sini. Ini juga studio yang sangat menyenangkan untuk bekerja sama. Jadi Typespace itu eh, apa ya mengajak teman-teman difabel dan disabilitas untuk membuat karyanya. Jadi semua karya-karya yang ada yang kalian lihat di sini tuh boleh next Kak ya. Nah ini tuh semua semua gambarnya, semua objek-objeknya itu aset-asetnya itu dibuat oleh teman-teman dari teman-teman disabilitas. Tuh, yang akhirnya bisa dijual dan akhirnya semua keuntungannya kembali ke mereka. Gitu. Next, boleh, Sofi. Nah, ini salah satu volunteer yang aku ikuti sebelum aku bekerja ini Bandung Bandung Desain Biennale. Ini juga tadi balik lagi, ini lebih ke arah manajemen proyek gitu. Estimasi apa sih yang bakal dipelajarin di desain interior ketika kuliah aplikasinya ke salah satunya ke sini. Next. Ya, ini juga eh, ada project untuk interior exhibition karena aku ketika lulus gak mungkin lebih tertarik ke arah meeting pembuatan pembuatan pameran ya daripada booth gitu. Mungkin ketika kalian kuliah pun nanti akan ada saatnya ketika memilih nanti mau kerja apa seperti Hari bilang sebelumnya nanti tuh akan ketemu kayak oh nanti aku senangnya bikin ini senangnya membuat seperti ini gitu. Nah setelah aku lulus sekarang ternyata aku lebih senang tentang membuat pameran gitu membuat pameran membuat stage membuat set design untuk film dan sebagainya. Next Sofia.
Dan yang terakhir aku ngebuat gam ada ketika nanti kita berbicara proporsi dan teknis dan sebuah hal visual, di desain interior tuh kita bertanggung jawab untuk ngebuat. Salah satunya aku ngebantu temanku untuk ngebuat patung di Bali dulu. Aku ngebuat gambar kerja gimana eh, kita berbicara dengan nanti vendor, tukang-tukang ini bikinnya seperti apa, teknisnya seperti apa, gitu sih. Mungkin yang paling barunya mungkin next, Oke. Yang paling barunya ini, aku waktu itu kerja bareng Pramu Hemendra Studio sebagai project manager dan juga desainer ruangannya untuk salah satu pameran dia di Jogja. Jadi waktu itu eh, premisnya adalah gimana caranya ngertiin seniman yang punya ide yang besar yaitu pengen ngebawa hujan di satu ruangan gitu. Dimana ada patung Michelangelo, Bunda Maria dan Yesus Kristus gitu. Akhirnya dengan segala teknisnya terlahirlah dengan ngitungin programming seperti apa, proporsinya seperti apa, terus nanti orangnya di dalam bakal berjalan seperti apa, kebasahan apa enggak. Itu tuh nggak apa sebuah pengalaman lah nggak coba nge-breakdown isi pemikiran seniman boleh next cover ya. Ininya. Ini foto-fotonya ini beneran hujan asli. Ini berjalan selama 6 bulan. Terus itu ada patung di tengahnya. Jadi infinite rain gitu di sana. Jadi menurutku mungkin di sharing session ini aku pengen showcase kalau misalkan desain interior gak cuma desain rumah, nggak cuma desain hotel dan juga hal-hal rumah sepertinya meskipun ada pastinya itu tuh bakal dipelajarin semuanya nanti kamu di kuliah nanti tapi ketika nanti kamu lulus dan juga kamu pengen explore yang lain yang mungkin lebih ke apa ya cross disiplin mungkin dengan seni, dengan DKV, dengan bisnis untuk manajemen bisnis seperti apa itu tuh bakal sangat terbuka ketika kamu kuliah. Tapi tetap fundamentalnya berawal dari itu kesukaan aku karena aku suka ngegambar yang skalatis, aku suka proporsi, aku senang ngulik tentang sejarah seni rupa dan juga desain. Kayaknya aku berkesempatan untuk ketemu dengan orang-orang ini. Jadi menurutku mungkin di akhir aku sharing session aku, apapun yang nanti kalian pengen kejar di mau masuk seni rupa atau desain atau misalkan kuliahnya dimanapun, selalu jujur, jujur sama apa yang kalian suka terus gambar dan latih terus aja sih. Ya, thank you. Nah, selanjutnya kita akan ada sharing lagi dari Kak Karin. Aku download dulu ya, Kak Karin. Oke, boleh. Aku ngobrol dulu deh sama teman-teman. Jadi Boleh, teman-teman seperti Kak. yang udah kalian tahu, aku tadi jurusannya sama kayak Kak Dimas, yaitu desain interior dan Kak Dimas itu orangnya eksploratif sekali ya. Kalau aku desain interior yang lurus-lurus. Maksudnya lurus-lurus itu gimana ya? Seperti kebanyakan yang kalian tahu, kebanyakan kan desain interior mendesain ruangan ya, seperti rumah, hotel, retail, dan segala macamnya gitu. Jadi selain ada yang basic seperti aku ini, ternyata bisa dilihat dari sudut pandang yang lebih eksploratif lagi kayak Kak Dimas. Dan kita nggak hanya mendesain, tapi desain interior juga bisa memanage sebuah proyek gitu ya. Nah, palingan aku akan share secara sedikit aja yang punya aku karena aku akan lebih jelasin tentang em, apa itu program Fast Track S2 ya. Aku sebenarnya tugasnya diminta itu sama Kak Eni. Siapa tahu teman-teman setelah lulus S1 itu lebih suka untuk menjadi akademisi, lebih suka untuk meneliti. Nah, itu aku akan menjelaskan lebih lanjut untuk program Fast Track S2 setelah aku liatin portofolio secara singkat ini. Oke Kak, boleh sambil di next aja. Jadi ini adalah proyek-proyek pas aku kerja profesi hanya 3 bulan ya, karena kebetulan aku habis dari S1 tuh langsung S2, jadi nggak ada jeda terlebih dahulu untuk kerja yang lama. Langsung aja Kak di next.
Nah, ini adalah salah satu contoh untuk desain di dalam rumah ya, seperti kamar. Dan biasanya proyek-proyek interior itu umumnya eh, digemari sama orang-orang yang memang punya duit ya. Karena kalau misalkan duitnya kurang, biasanya mereka tidak menjadikan ini sebagai hal yang primer gitu. Oke Kak, boleh di next lagi. Jadi biasanya desain-desainnya memang agak bombastis gitu, tapi kalau yang minimalis-minimalis juga ada. Boleh Kak, boleh di next aja terus-menerus gitu ya. Biar teman-teman juga lihat. Nah, selama pengerjaan desain interior itu, kita umumnya tidak hanya mendesain, tapi juga membuat yang namanya gambar kerja. Jadi, apa yang bisa kalian rasakan di ruang ini pasti sudah diukur, diestimasikan, direncanakan sedemikian mungkin dalam gambar kerja. Jadi, kalian nanti dalam perkuliahan itu tidak hanya mendesain, tapi kalian belajar juga bagaimana membuat ukuran-ukuran di gambar kerja supaya desain kalian bisa terrealisasikan. Ini salah satu contohnya ada kamar mandi dan bisa di next-next lagi aja terus, Kak. Nah, Em, dalam penyusunan desain interior, sebenarnya di sini kita tidak hanya terbatas pada penyusunan ruang aja, cuman tadi kalian bisa lihat kalau di desain interior sebenarnya kita bisa lebih dalam lagi, yaitu mendesain hal-hal yang lebih dekat dengan manusia. Contohnya seperti furnitur yang kalian gunakan sekarang, kursi yang kalian dudukin sekarang, bahkan desain lampu di dalam retail, di dalam restoran itu bisa jadi didesain sama desain interior. Karena terkadang memang ada beberapa tempat yang ingin keseluruhan suasananya itu dimanipulasi oleh desain dari desain interior tersebut. Makanya kalau mereka punya budget lebih, mereka ingin kustomisasi semuanya. Selain kita ngedesain interior aja, kita di sini sebenarnya ada perencanaan juga nih teman-teman, seperti Dena Sipil yang kalian lihat. Jadi desain interior itu juga menentukan di mana titik-titik keluarnya air, titik-titik kelistrikan dan segala macamnya yang akan didiskusikan dengan profesi lainnya seperti arsitektur dan orang sipil supaya hasil dari tempat yang akan ditinggali manusia tersebut dapat terasa sangat efektif ya. Jadi emang tujuan interior itu kalau buat proyek-proyek rumah, kantor dan segala macamnya itu untuk meningkatkan nilai hidup dari manusia gitu. Jadi kalau kalian merasa wah hidup kalian enak nih di sini ada kursi di sebelah kursi ada lemari itu bisa jadi em, ada proses brainstorming yang terjadi dari desainernya gitu. Kenapa kalian bisa merasa mudah banget nih di dalam ruang efektif banget. Oke Kak, boleh di next next lagi. Nah, ini salah satu contoh desain desain lampu dan furnitur. Next next lagi aja Kak. Oke. Mungkin untuk presentasi kurang lebih kerjaannya seperti apa yang lurus-lurus ini aku singkati saja sampai di sini. Sekarang aku mau sharing soal untuk menjadi akademisi gitu ya teman-teman. Jadi hampir di semua universitas ataupun institut perguruan tinggi itu ada yang namanya jalur fast track. Fast track itu jalur apa maksudnya? Jadi kalian habis S1 langsung S2 dan kalian bisa lulus dari S2 itu dan S1 tersebut dalam waktu 5 tahun gitu. Jadi dalam waktu 5 tahun itu kalian dapat 2 gelar sekaligus gitu. Untuk S2-nya hanya 1 tahun. Nah, mungkin kalau misalkan di institut-institut atau universitas yang lain ada yang bisa nyebutnya seperti double degree or something seperti itu ya. Cuman pada nyatanya fast track itu terjadi ketika S1 dan S2 itu dilebur. Jadi ada beberapa semester di mana kalian belajar S1 juga kalian belajar S2. Jadi makanya kenapa S2-nya bisa hanya 1 tahun. Dan untuk fast track pada umumnya itu gratis ya teman-teman S2-nya. Jadi kalian tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk S2-nya. Itu yang sejauh aku tahu selama aku fast track di ITB. Cuman untuk fast track di ITB dan fast track di tempat lainnya
mungkin ada sedikit perbedaan di sini karena kalau fast track di tempat lainnya kalian tidak perlu sidang S1, sidangnya nanti di S2-nya aja. Cuman kalau di ITB, S1 kita perlu sidang dan di S2-nya juga kita perlu sidang. Di sisi lain, karena fast track itu gratis, teman-teman juga harus mengabdi ya tentunya kepada kampus, di mana teman-teman harus berpartisipasi menjadi asisten dosen dan kebetulan aku udah berpartisipasi menjadi asisten dosen di beberapa mata kuliah, salah satunya juga mata kuliah yang awal-awal itu TPB ya, tahap persiapan bersama. Dan untuk ITB sekarang penjurusannya lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita TPB itu 2 semester ya teman-teman, yaitu 1 tahun awal kita kuliah. Cuman sekarang kita hanya TPB tuh em, 1 semester aja. 1 semester selanjutnya itu udah langsung penjurusan. Tapi sebenarnya walaupun kalian penjurusan, kalian masih tetap satu ruangan yang sama dengan teman-teman jurusan yang lainnya. Seperti itu. Cuman apa yang dipelajari udah lebih menjurus daripada yang TPB. Seperti itu. Em, terus kenapa aku di sini memutuskan untuk mengambil fast track? Karena sebentar. Oke. Ternyata waktunya masih ada ya 2 menit di sini. Kenapa aku memutuskan untuk mengambil fast track teman-teman? Siapa tahu teman-teman ada yang berminat juga. Itu karena yang pertama fast track itu gratis. Sebenarnya gratis ini tergantung dari kuotanya. Kalau kuotanya full, yang didahulukan adalah teman-teman yang memiliki IPK yang tinggi dan proposal tesis topik yang bagus untuk S2 ini. Tapi kebetulan alhamdulillahnya aku kemarin bisa S2 ini dapat beasiswa yang 100% gratis. Beasiswa kedua itu adalah beasiswa yang setengahnya masih harus kalian bayar. Itu. Nah, em, sebenarnya rasa penasaran aku terhadap penelitian itu bermula dari tugas akhir S1 aku di mana aku di sini mendesain em, seperti sebuah museum gitu ya, eksebisi belajar, ruang pamer untuk belajar. Dan di situ aku memiliki rasa penasaran apa sih sebenarnya yang mempengaruhi orang dalam bergerak di dalam ruang. Jadi kalau kalian mau S2, kemampuan-kemampuan bernalarnya sudah lebih tajam lagi seperti bagi warna apa yang membuat orang lebih fokus seperti itu. Apa yang membuat orang berjalan ke arah kanan dulu dibanding ke arah kiri. Mengapa orang lebih memilih untuk duduk di furnitur yang seperti ini daripada furnitur yang bentuknya lain? Atau kenapa orang lebih cenderung duduk di tengah atau duduk di ujung gitu? Nah, S2 itu materi-materi yang dipelajari dan dianalisis sudah lebih dalam dibandingkan S1. Mungkin kalau S1 itu kita lebih ke mendesain dan bagaimana menjawab masalah seperti itu ya. Tapi kalau di S2 ini kita mencari masalah yang lebih dalam lagi dan menjawabnya dengan studi-studi yang sudah ada serta memberikan kontribusi terhadap keilmuan desain interior sendiri. Seperti itu. Nah, untuk lanjutnya kalian nanti bisa berprofesi entah sebagai dosen atau mungkin kalian ingin menjadi praktisi yang lebih praktis gitu. Misalnya ingin menjadi desainer museum yang sangat profesional. Itu butuh ilmu-ilmu dari S2. Oke, sekiranya waktu aku di sini sudah habis. Terima kasih semuanya. Silahkan dilanjut ke kakak selanjutnya. Oke, Kak Karin. Wah, nih teman-teman yang dari sekarang udah punya rencana mau lanjut S2 juga bisa nih ntar tanya-tanya Kak Karin ya. Oke, kita lanjut sekarang ke Kak Safina untuk desain produk. Oke, jadi kita kenalan lagi. Aku Syafina dari jurusan desain produk. Dan sebenarnya kalau yang aku share di sini tuh sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke tempat kerja aku sekarang. Kayak gimana sih kalau desain produk itu di industri yang dia tuh lebih ke fashion ya.
boleh di ini aja nggak ya? Di full screen nggak bisa ya? Oke. Jadi di tempat kerja aku sekarang tuh namanya Porto ya. Jadi si Porto ini itu dia kebagi ada dua, ada yang brand Porto sama satu lagi yang brand Porto X. Beda antara keduanya tuh sebenarnya dari segi marketnya aja sih. Jadi kalau buat yang kayak Porto itu dia lebih ke bisa ke semua kalangan sih kayak cewek, cowok sama anak-anak. Terus kalau yang Porto X ini dia biasanya lebih unisex sih, cuman dia lebih ke kalangan yang suka olahraga gitu karena ini dia sendalnya sih khusus si segmented gitu lebih ke buat yang habis olahraga dia butuh ada recovery-nya. Nah itu eh, di mana Porto X itu berperan di situ. Kalau yang Porto dia lebih ke yang segi fashionnya. Nah kalau dari aku sendiri sih sebenarnya eh, yang kerjaan aku sekarang aku lebih diarahinnya ke yang Porto X ke fungsionalnya dan itu di mana si desain produk ini bisa dipakai buat ke fashion ini. Boleh di next. Ya, ini kurang lebih ya gambaran ya produk-produk yang di portonya ya lebih ke tren-tren sesaat gitu sih biasanya dilihatnya. Boleh next lagi. Oke, ini baru yang di Porto X-nya. Jadi itu kalau dari yang kerjaan aku sekarang ini, dia tuh biasanya nanti awalnya ada riset market dulu. Jadi kayak kita telusurin dulu nih siapa sih yang mau kita apa ya problem apa sih yang mau kita selesaiin gitu di target market kita. Jadi kayak misalnya eh, ini tuh ada yang namanya sendal Gio itu. Nah itu sendal Gio itu sama yang Dean dia difokusinnya buat ke yang kondisi kakinya tuh dia uh, flat foot gitu. Kalau nggak flat foot ada juga satu lagi yang dia wide foot juga. Nah kita kayak telusuri nih kayak kita main mapping kayak biasanya kalau flat foot itu masalahnya apa sih? Jadi dari situ mulai ilmu DP-nya tuh ada yang kepake namanya tuh user research. Nah kalau user research itu kan biasanya dipakainya kan lebih ke UI UX kan. Tapi kalau dari segi konteks fashion sebenarnya bisa dipakai juga sih. Kayak sebenarnya itu universal kalau design research itu. Jadi bisa kita mind mapping kayak kira-kira masalahnya apa, terus dari situ kita ambil yang problem yang paling gedenya tuh apa. Dari situ ya udah kita rumusin ke desainnya. Boleh di next Kak. Nah, kayak contohnya ini, jadi kita tuh kayak tambahin ada fitur bisa ada art supportnya sama di bagian apa namanya kayak di bagian si sendalnya ini tuh ada banyak lubang gitu. Nah itu sebenarnya buat lebih ke breathability-nya. Jadi pas si orang pakai sendalnya itu uh, dia nggak ngerasa kepanasan gitu di kakinya. Jadi buat jalan juga enak, nggak kerasa ke apa namanya nggak kerasa terperangkap gitu loh kakinya. Dan ini juga apa namanya kalau buat dari segi recovery itu rata-rata dari customer ya yang aku tanya-tanya waktu pas riset market tuh rata-rata pada bilang enak sih kayak gak bikin pegel di kaki dan itu juga nyaman. Itu makanya karena ada studi di bagian ergonominya kan kayak art supportnya ini harus gimana, bentuknya seperti apa. Dan itu kenapa kalau DP itu sebenarnya nggak harus ke furnitur ya, tapi dia bisa ke fashion yang biasanya lebih ke fungsional kayak kayak gini contohnya ya, kayak buat footwear atau buat apalagi ya mungkin baju juga bisa, tapi itu biasanya lebih ke kria. Pokoknya kalau desain produk itu bisa ke fungsionalnya, bisa ke lebih ke alas kaki gitu. Boleh di next lagi Kak. Oh ini yang versi sendal yang lebih kebukanya. Ini juga sama sih kalau buat yang Oscar ini dia lebih ke normal foot bukan yang ke flat fit dibanding yang Gio tadi. Jadi kalau yang si Oscar ini uh, si kontur art supportnya gak se apa ya gak se nggak setinggi yang kayak si flat foot tadi. Jadi kayak biasanya ini lebih rendah lagi. Jadi bisa disesuaikan sama yang kakinya normal. Oke, kurang lebih udah sih cukup dari aku. Oke, Kak Safina. Berarti tadi
Kalau kata Kak Safina, desain produk itu nggak cuman ke furnitur aja ya teman-teman, bisa ke fashion Ya, juga. Sekarang kita lanjut ke Kak, ke Kak Isa dari Kria ITB. Oke, udah kelihatan Kak? Oke, aman, 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 aman. Halo semua, mungkin perkenalan lagi aja. Tadi aku Isa, dipanggil biasa Isa, asalnya dari Bandung, Gen 6. Terus sekarang, aku itu dari Kria Keramik, maksudnya. Karena dulu Kria itu masih dibagi dua, jadi Kria Keramik dan Tekstil. Sedangkan sekarang itu udah materialnya sudah bebas. Jadi apapun materialnya udah bisa diarahin sama dosennya masing-masing dengan spesialisasi masing-masing kayak gitu. Mungkin di sini aku mau cerita sedikit juga. Apa aja sih Kria itu ngapain aja sih, terutama Kria ITB gitu ya. Karena Kria ITB ini masuknya di ranah desain, aku lulusannya sebagai sarjana desain. eh Cara berpikirnya itu lebih ke arah ya menjawab permasalahan kayak gitu sih, lebih ke arah itu. Karena di ITB itu dibagi dua, ada eh, keramiknya yang keramik seni dari seni rupa, dan juga ada yang keramik dari Kria gitu. Kalau ITB itu sebenarnya output arahan lulusannya lebih diarahin ke kayak entrepreneur dan membuat bisnis sendiri kayak gitu, membuat industri sendiri. Biasanya sih kayak gitu. Karena kita juga diajarin caranya eh career memanage sebuah perusahaan sendiri kayak gitu biasanya. Jadi membuat karya sendiri kemudian dikembangkan menjadi usaha atau bisnis kayak gitu. Mungkin di sini aku cerita juga sedikit yang ada di layar. Itu ada hasil dari, sebenarnya ada beberapa waktu pas magang kuliah, ada juga kerjaan yang setelah kuliah. Mungkin di sini yang pertama tuh aku sebenarnya, ini maaf ya kalau aku compile jadi satu karena biar lebih direct aja. Aku sempat magang di Kandura. Kandura itu ada perusahaan semi industri keramik di Jakarta tepatnya. Jadi mereka itu base-nya sebenarnya hand build, bikin sendiri keramiknya, tapi juga eh, pakai dibantu dengan cetakan-cetakan yang kita bikin secara 3D print. Makanya aku di situ sebagai desainer juga dan tim produksi juga gitu sebenarnya. Karena anak magang ya gitu bisa. Terus jadi di perusahaan itu sebenarnya lebih banyak kliennya di ya, kayak perusahaan korporat, komersil kayak gitu biasanya untuk kebutuhan kayak misalkan butuh merch, butuh collectible item kayak gitu untuk perusahaannya, atau kayak eh, dekorasi-dekorasi di kantor biasanya kayak gitu sih, atau enggak misalkan restoran butuh set tableware itu bisa juga di Canberra kayak gitu. Terus di Cirebon sendiri aku tuh karena penempatan kerja di Cirebon tuh sebenarnya sangat menguntungkan, terutama karena di sana tuh banyak pelaku-pelaku seninya sendiri sih sebenarnya. Jadi banyak pengrajin di sana, ada pengrajin, ada seniman, pustakawan juga di sana juga cukup banyak. Jadi eh, akses untuk mendapatkan referensi itu tuh mudah gitu, dipermudah di Cirebon tuh sebenarnya, keuntungannya kayak gitu sih menurut aku. Terus beberapa ini lainnya juga ada tableware lagi, dan juga ada beberapa dekorasi eh, kebutuhan kantor kayak gitu. Terus ada juga kalau yang dilihat di Sakapapat itu sempat aku bikin series sama pengrajin gitu untuk ya udah aku ingin branding aja sih pengrajin ini tanpa ya karena sudah mulai mati gitu ya si pengrajin tuh di daerah Cirebon. Kemudian aku bikinlah suatu narasi kembali gitu, dinarasiin ulang biar seenggaknya ada apa awareness lah di kalangan, terutama daerah tersebutnya juga udah mulai surut, tapi juga di kalangan Cirebonnya juga kembali tergaungkan gitu. Mungkin boleh dilanjut, Kak Via. Oke, nah di sini
ini ada kerjaan yang sangat kria banget, mungkin bisa dibilang. Karena ini ada mood board, jadi di atas ini yang eh, ada kolase-kolase ini tuh namanya mood board. Dia itu eh, sebenarnya anak kria tuh diidentikan dengan familiar banget dengan ini karena di kria sendiri sebenarnya anak-anak kria itu sangat bisa harus bisa memvisualkan sesuatu konsep, ide dasar apapun bentuknya, entah rasional, irasional atau bisa di apa namanya tangible atau intangible gitu. Jadi perasaan, kira-kira perasaan aku lagi, misalkan ini pertama perasaan aku di hari Senin pagi itu gimana ya, kayak gitu. Atau enggak perasaan aku lagi besok hari Senin kayak gimana ya untuk kerjaan, misalkan kayak gitu tuh bisa divisualkan di melewat mood board ini gitu. Jadi dari Kriya sendiri kita belajar cara memilih warna, memilih referensi, bukan pattern sih, kayak ngereferensi eh, image yang sesuai dengan kayak moodnya gitu, kayak gitu. Dan itu sangat apa berguna banget untuk kebutuhan kerjaan, terutama kerjaan aku yang sekarang sebenarnya nggak begitu sama kayak keramik banget, tapi masih di ranah desain. Jadi yang di bawah ini salah satunya adalah eh, kerjaan-kerjaan aku yang mana emang ngebutuhin mood board juga gitu. Jadi kalaupun ada klien yang butuh kira-kira konsep yang kayak gini bisa divisualkannya kayak gimana ya, terus kita tanyakan dulu lah kalau kliennya butuhnya kayak gimana. Dari sekedar cerita narasi aja gitu misalkan, atau enggak komunikasi biasa aja, kita harusnya udah bisa menganalisis, terus kita jadiin mood board, kemudian dari mood board ke visualnya kayak gimana, sketsa, kemudian langsung jadi visual. Ini terutama aku bikin visual 3D-nya. Nah, sekarang juga aku juga kerjanya di Kata Data, itu ada kantor di Jakarta, itu bikin set 3D gitu. Jadi memvisualkan eh, sebuah 3D stage kayak gitu gimana, kayak gitu sih. Mungkin bisa dilanjut ke via. Nah, ini kembali ke keramik. Jadi hasil output dari setelah berkuliah kriya keramik ini adalah salah satu tugas akhir aku sebenarnya, di mana si karya ini nggak cuman apa, nggak cuman bikin, misalkan ini itu sebenarnya tableware, piring untuk makan saji bacang gitu. Jadi kita tuh nggak cuman sekedar bikin piring untuk makanannya apa, atau enggak minuman gelasnya pakai gelas apa, nggak kayak gitu doang, tapi kita juga kayak menjawab dan punya konsepnya sendiri gitu. Kayak menjawab desainnya apakah kira-kira kalau bentuknya kayak gini untuk apa, dan emang filosofinya dari mana, kayak gitu juga kita pelajari itu gitu di Kria itu. Jadi nggak cuman sekedar bikin dan yang aku bilang tadi, eh, ini menjual nggak ya? Menjual sih menjual, tapi kayak apakah eh, menjawab kebutuhan dari permasalahan tersebut nggak ya, kayak gitu sih. Oke, boleh lanjut. Terakhir mungkin, ini mungkin kalau di Kria kalian ngerasanya kayak, oh apakah bakal jadi hanya sekedar apa punya bisnis sendiri, atau kerja di apa eh, di sebuah perusahaan apa gitu, ataupun misalkan kalau kalian ingin menjadi kerana artis gitu, atau punya karya sendiri yang ingin dipamerkan gitu, itu bisa banget. Apalagi Kria itu mengedepankan kayak kolaborasi kayak gitu. Ini salah satunya aku bikin pameran waktu itu, alhamdulillah sempat apa kolaborasi sama anak desain interior, kemudian kita bikinlah sebuah instalasi gitu, menggabungkan keramik dan juga sebuah special design. Oke, boleh lanjut. Sorry. Nah, ini terakhir mungkin ini salah satu, sebenarnya aku juga masih nge-build juga. Ini adalah aku bikin studio lah pada akhirnya sebenarnya di samping rumah, studio kecil-kecilan keramik, karena
eh sebenarnya nggak pengen juga eh, bekerja di orang yang apa ya, kayak bekerja di orang boleh, tapi kayak eh, keinginan aku untuk punya studio sendiri itu masih ada banget. Jadi pada akhirnya aku bikinlah studio aku sendiri, namanya Isopoteri, adanya di Bandung, di Awiligar, daerah iklan dikit. Terus di sini aku juga buka kelas juga, ada open course, entah misalkan ada yang mau serius untuk profesional pun aku bersedia gitu. Dan juga ada, misalkan kalian ada seniman yang mau mau menjadi artisan seniman, jadi membantu seniman untuk membuat karyanya juga aku menerima juga. Ataupun kayak ada orderan custom doang, itu juga aku juga ambil kayak gitu sih. Kurang lebih kayak gitu, guys, teman-teman. Boleh Oke, mungkin Kak kembali Isa. ke Kavia. Ya, makasih. Oke, sama-sama Kak Isa. Wah, ini tadi keren-keren banget ya, Kak. Aku lihat-lihat. Sampai aku ngechat Kak Eni juga tadi. Ih, kakak-kakak keren-keren semua ya, Kak. Tuh. Sekarang kita lanjut ke Kak Alan dari Seni Rupa Isi Jogja. Ya, halo Kavia, salam kenal. Halo Halo, Kak Alan. halo Kak Singgi, apa kabar Kak Singgi? Halo teman-teman semua. Aku mau kenalin diri lagi. Nama aku Alan. Sekarang domisili di Yogyakarta. Tinggal di sini, kuliah di sini, masih kuliah. Kerja pun berkarya di sini. Dulu dari Krum Jakarta. Sekarang kuliah di Seni Murni isi Yogyakarta. Angkatan 2020 dan dulu lolos dari jalur SBMPTN. Nah, itu sama kakek Saputra itu isi juga kakak kelas saya itu. Mungkin aku mau cerita dulu ya dari suasana kuliah di isi Jogja ya, jurusan Seni Murni. Jadi dulu awal masuk itu kita diajarin 3 konsentrasi seni murni itu sendiri ya. Ada melukis, ada patung, sama ada grafis. Nah, awal-awal di semester 1 2 itu kita belajar dulu melukis, belajar matung, belajar grafis, semuanya dipelajarin. Lalu nanti disaring lagi, kita mau milih konsentrasi yang mana. Kalau aku dulu ngambilnya di seni lukis, di konsentrasi melukis. Nah, di konsentrasi melukis itu yang dipelajarin ya banyak juga sih. Pertama ya tentu melukis dasar dulu. Nanti apa yang di request dosen kita lukis. Mulai dari ngelukis pemandangan, ngelukis suasana, ngelukis apapun lah, objek-objek tertentu, still life. Itu juga diajarin. Lalu nanti di tingkat selanjutnya kita mulai difokuskan untuk melukis apa yang kita suka tuh. Mulai nanti di situ ada penentuan soal style, style melukis, gaya melukis. Tujuannya untuk nanti setelah lulus biar kita nggak bingung lagi kalau misalnya kita berkarya, kita berkesenian, kita nggak linglung gitu loh dalam menentukan style dalam berkarya. Dan ya begitu, ya sampai sekarang aku masih kuliah sih. Ya untuk yang ini jangan dicontoh ya. Cuma eh, aku juga sekarang aku aktif berkesenian ya. Dari awal masuk aku udah sering ikut pameran. Dulu masih pameran skala kecil gitu. Ya di sekitar kampus, di lingkup kampus, di area Jogja gitu. Pameran-pameran lukisan karena aku fokusnya di lukis ya karya-karya yang aku pamerkan juga pameran apa karya-karya lukisan gitu. Lalu mungkin tahun 2023 kalau nggak salah aku mulai di ini kita udah masuk ke ininya ya pengalaman kerjaku ya. Aku sekarang kerjanya ya berkarya melukis gitu. Jadi ya kerja nggak kerja sih sebenarnya. Jadi dulu 2023 itu mulai dikontak sama
galeri gitu ya. Jadi galeri galeri itu semacam distributor gitu ya, distributor karya. Kita yang membuat karya, nanti galeri yang menjual karya-karya kita untuk dikenalkan kepada eh, pembeli gitu. Kolektor, kita nyebutnya kolektor. Mulai dari situ aku ikut-ikut project gitu ya, ikut-ikut project. Dulu awal pernah ikut pameran di Jakarta di event di art fair, eh Kriart kalau nggak salah namanya, Kriart Becaza itu di Jakarta. Lalu setelah itu karena responnya bagus ya dari yang datang, apresiasinya bagus. Jadi aku lanjut tekan kontrak sama galeriku gitu. Untuk proyek kedepannya itu ada pameran tunggal dan itu terlaksana tahun kemarin 2024. Aku pameran tunggal bareng galeriku di Jakarta di Wisma GH. Aku juga mamerin karya-karya lukis gitu ya. Terus apalagi ya event yang pernah aku ikutin selanjutnya itu kayak misalnya oh ya Art Jakarta kemarin. Art Jakarta itu event pameran juga, pameran seni rupa. Pameran seni rupa di situ pamerannya lebih bersifat komersil gitu ya. Untuk penjualan karya-karya yang dipamerkan di sana nggak cuma lukisan, ada karya karya-karya patung, karya instalasi, ada karya-karya eksperimental. Eh, Semua ada di Art Jakarta, tapi itu lebih bersifat komersil. Jadi tidak untuk kebutuhan itu untuk kebutuhan penjualan gitu, bukan untuk uh, hanya sekedar memamerkan karya gitu. Lalu aku juga pernah pameran paling jauh ya di London berarti. Aku juga pernah pameran di London dulu. Nah ini contoh karya-karyaku. Pameran di London dulu. Lalu terakhir pameran ya mungkin di Art Jakarta Garden juga bulan April kemarin di Senayan. Nah ini contoh karyaku. Karya-karyaku ini ya banyak mengangkat soal sosial dan politik gitu ya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang nggak tahu ya, kalau misalnya nanti jadi pelukis, jadi seniman gitulah ya, itu nggak cuma sekedar melukis sih sebenarnya. Kita harus juga bisa bernarasi, uh, merumuskan konsep-konsep karya kita gitu loh. Jadi ya memang kenyataannya lukisan bagus juga nggak cukup. Kita juga harus punya ide atau narasi yang kita bawa dalam lukisan-lukisan kita gitu. Dan ya gitu sampai sekarang aku masih aktif berkesenian ya. Ke depan juga ada project lagi September pameran tunggal lagi. Eh, bulan depan ada aku juga masuk eh, penghargaan seni ya artwork gitulah. Jadi finalis. Dulu juga pernah di Basuki Abdullah jadi finalis juga kompetisi nasional itu aku masuk di 30 besar. Sekarang di 10 besar kategori pelajar ya mahasiswa. Jadi ya kurang lebih begitu sih gambaran bekerja di dunia seni rupa gitu. Ya jadi kerja nggak kerja. Dibilang kerja ya enggak, dibilang kerja ya iya. Ya gimana kerjanya ngelukis, 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 mikir gitu kan. Ya begitu aja sih. Alhamdulillah ya aku juga sesuai sama jurusanku lah. Seni murni dulu belajar ngelukis, sekarang jadi pelukis gitu. Mungkin gitu aja sih. Nah ini karya-karyaku ini. Mungkin gitu aja Kak Via. Cukup. Oke, Kak Thank you Alan. ya. Ih, karya-karyanya keren-keren banget, Kak. Iya, terima kasih. Tadi sampai ada pameran tunggal juga ya, Kak Alan? Ya dulu pernah sekali keluar ke London di eventnya, nama eventnya Fokus Art Fair. Sorry aku nggak share di sini, aku jujur aja nggak pinter bikin PPT Kak. Jadi aku cuma nge-share apa yang aku bisa aja lah, karya-karyaku aja. Oke. Oke. Favorit saya yang lagi main catur, kata Kak Singgi. Yang ini. Oh iya, itu kemarin juga banyak yang suka itu.
Ya banyak responnya bagus banget lah. Sampai di di nggak enak ngomongnya, cuma ya responnya bagus. Eh, dan sampai sekarang ya itu salah satu pemantik aku mengangkat isu sosial dan politik ya karena responnya bagus, dan yang aku pahami ya cuma itu sih. Kalau untuk masalah lain kurang memahami, jadi ya begitu. Oke, Kak Alan. Oke. Makasih Kak Alan. Untuk teman-teman Ya, yang makasih mau Ruli. masuk seni rupa atau seni murni nih bisa tanya-tanya Kak Alan nanti di akhir ya, teman-teman. Ya boleh dengan senang hati. Oke, selanjutnya ada Kakai. Kakai ini cuttingnya Kak Alan ya, berarti. Iya, benar. Oke, halo Kakai. Halo, halo semuanya, salam kenal. Saya Kai Saputra. Sebenarnya Kaliana, cuma enaknya dipanggil Kai. Nah, boleh next, Kak? Jadi sebenarnya kalau misalkan soal tadi isi Jogja sebenarnya udah dijelasin banyak sama Kak Alan. Cuma apa ya, orang-orang di dalam itu beda-beda, mungkin apa output dan segalanya. Saya pun juga beda. Yang membedakan saya pertama itu dari prodi dan jurusannya. Aku tuh ngambilnya seni murni, cuma fokusnya di seni grafis. Jadi buat yang belum tahu seni grafis ini, kalau kalian tahu apa, bukan lukisan sih, tapi lukisan Great Wave of Kanagawa itu yang apa, yang kayak ombak dari Jepang itu. Nah, itu sebenarnya tekniknya itu dia nge-carve di apa, kayu, habis itu dikasih tinta, kemudian dicetak. Nah, itu adalah seni grafis. Tapi kalau aku praktek aku kebanyakan menggunakan teknik sablon atau screen. Aku dulu juga Chrome Gen 5, sorry, lupa. Mungkin bisa next, Kak. Nah, selain sebenarnya jadi seniman juga kayak Kak Alan, aku juga ada apa, kerja profesional di bidang-bidang lain. Karena sebenarnya sebelum aku masuk kuliah di isi Jogja Seni Murni ini, sebenarnya aku tadinya tuh mau masuk di kafe, atau porto ke belakangku tuh sebenarnya lebih banyak dari yang harusnya murni gitu. Jadi kebanyakan tuh motion atau graphic design. Cuma pada waktu itu ya bisa dibilang beruntung nggak untung akhirnya masuk isi Yogyakarta jurusan seni rupa murni. Cuma itu juga jadi apa ya, sebuah wadah yang bagus sih untuk mungkin kalian yang masih bingung, karena seni murni itu kan benar-benar esensi dari semua seni ya. Jadinya itu bisa mencar kemana-mana. Jadi kalau pengalaman kerja aku sebenarnya awalnya 2020 itu aku freelance di agency namanya Limitless Media, itu di bawah naungan Bentang Visi Medianet. Kebanyakan dulu menaungi apa ya, event-event virtual karena 2020 kan COVID. Kemudian 2023 itu aku intern di namanya Crack Studio yang kemarin itu sayangnya baru kebakaran. Nah, Crack ini adalah apa, studio sablon artisan gitu. Jadi apa ya, karya-karya seni murni yang berbasis sablon dan print itu ada di sana. Sebenarnya di sana palu gada sih, jadi apa aja. Bantuin di studio buat karya iya, kemudian jadi graphic designer buat event-eventnya juga iya. Kemudian sekarang yang paling baru itu aku ada jadi motion graphics designer di Nice to Meet You. Dan selama ada kerja profesional, aku juga tetap, karena aku anak seni murni, aku juga berkarya. Boleh next, Kak? Nah, ini yang pertama waktu itu aku sama Limitless itu bikin apa ya istilahnya, aset-aset 3D design, karena aku juga suka main Blender dan SketchUp itu buat virtual experience job fair-nya Comfest itu dari Fakultas Komputer UI pokoknya. Mereka mau bikin event virtual, akhirnya outsourcing ke Limitless Media ini dan aku yang ngerjain 3D design-nya. Next ya. Kemudian sama Limitless juga waktu itu pernah bikin TVC, motion graphics, dan juga desainnya untuk campaign COVID-19 sama Palang Merah Indonesia. Setelah itu ini yang waktu itu aku magang di Crack Studio, kebanyakan waktu itu bikin apa, event publication buat, kan mereka itu adalah apa ya, studio dan tempat galeri, jadi kebanyakan tuh ada acara workshop, ada juga acara live printing, ada juga riset dan talks dan sebagainya dan lain sebagainya. Jadinya aku palu gada sih jatuhnya, jadi melakukan apa saja di sana. Next. Kemudian ini kalau yang ini adalah apa namanya, karirku sebagai seorang seniman. Kemarin itu dari bulan April sampai Juni itu aku melakukan yang namanya residensi seni. Nah, buat kalian yang belum tahu residensi seni itu apa, jadi sebenarnya kalau misalkan kalian itu jadi seniman, salah satu cara buat dapat uang itu adalah melakukan yang namanya residensi. Jadi residensi itu adalah sebuah program yang
diberikan oleh sebuah institusi, umumnya tuh galeri atau studio, buat sebenarnya fungsinya untuk regenerasi dan juga riset. Nah, waktu itu aku sama galeri di Singapura namanya Instinct. Aku waktu itu ngirim proposal tentang apa ya, riset kultur apa budaya urban dan juga pedestrian di Singapura, karena menurut aku Singapura itu kan salah satu kota yang apa namanya transitnya itu bagus, MRT segala macam bus segala bagus, jadinya aku mau meriset. Dan alhamdulillah waktu itu mereka nerima dan ngasih aku duit produksi dan segala macam untuk membuat sebuah pameran di sana. Nah, di sana tuh sebenarnya aku ngebahas tadi apa namanya kultur urban dan pedestrian ini dari POV hal-hal atau barang-barang yang bersifatnya keseharian. Dan salah satu ini adalah penutup parit ini atau manhole covers. Ini adalah salah satu series aku yang masih berjalan. Jadi beberapa waktu lalu aku juga sempat melakukan riset ini di Bangkok, juga di Korea dan segala macam. Jadi ya ini kalau misalnya kalian bingung nanti seni rupa bisa ngapain buat cari duit, ini adalah salah satunya. Next ya. Kemudian ini ada exhibition lain aku. Waktu itu di-invite sama Art One karena mereka lagi ngadain pameran yang apa fokus ke printmaking. Waktu itu ini aku sablon. Sebenarnya ini tiga ini karya tugas akhir aku yang ngebahas soal adiksi gacha, Genshin dan lain sebagainya. Dan waktu itu karena sebenarnya aku kenal sama kuratornya, dia juga kenal aku dan tahu karya-karyaku kayak gimana. Pada akhirnya ya udah ikut aja gitu. Next Kak. Dan ini juga sama kayak Alan, waktu itu aku ikut Art Jakarta, cuma aku ikutnya bukan sama galeri, tapi sama orang scan, apa istilahnya. Jadi kalau di Art Jakarta itu ada yang galeri, sama ada yang scene. Kalau scene itu istilahnya skena lah, jadi banyak-banyak galeri galeri kecil atau studio. Dan ini aku waktu itu sama Crack Printmaking Studio ini yang tadi aku magang, karena aku kenal baik sama apa namanya yang punya dan juga orang-orang di sana, akhirnya aku sering diajak kalau ada pameran-pameran sama mereka. Next Kak. Dan karena itu tadi sebelum apa aku masuk itu sebenarnya aku punya banyak hobi ya di kesenian, salah satu itu motion graphics. Aku waktu itu sempat ikut juga yang namanya Summonar Fest. Ini adalah kayak festival apa projection mapping dan motion graphics waktu itu di Yogyakarta, dan alhamdulillah waktu itu aku di-invite buat apa istilahnya nge-showcase motion graphics aku di project ke apa namanya fasad dari Jogja National Museum. Waktu itu aku kerja sama, sebenarnya ini udah pernah, jadi aku sering ngelakuin motion graphics beberapa, ada yang istilahnya di apa ya, event-event musik gitu. Dan waktu itu aku kerja sama DJ dari Jerman waktu itu. Terus waktu itu karena kayaknya pas nih kalau dipakai di sini, jadi aku pakai aja. Dan kayaknya sih sebenarnya itu semua. Itu aja sih yang aku showcase di sini. Cuma sebenarnya apa ya, skill set yang paling penting untuk masuk ke apa seni murni, seni rupa itu sebenarnya ada beberapa hal yang di luar dari apa ya teknis gitu. Kebanyakan itu kita pasti mikirin tentang konsep kayak kata kalan gitu. Kemudian selain itu kita juga harus pinter yang namanya bikin koneksi atau istilahnya ya berteman lah. Kita tuh harus berteman sama kakak tingkat, sama orang-orang yang udah 20 tahun lebih tua, sama senior yang lebih tua, segala macam untuk mendapat banyak opportunity di kesenian. Selain itu sebenarnya kalau skill set yang mungkin dari awal kita belajar mungkin di Krum itu sebenarnya kalau menurut aku yang paling krusial itu sebenarnya adalah komposisi. Kenapa? Karena komposisi anak seni murni dan mungkin anak desain itu agak beda ya. Karena kalau misalkan anak desain itu mungkin kalau di apa ya, di terms musik gitu misalkan mereka bikin C itu kan apa tiga aku 1 3 5 itu. Tapi kalau misalkan di seni murni itu bikin F sharp major gitu. Jadi kayak ada di kayak jazz gitu lah perumpamaannya. Jadi ya mungkin sebenarnya itu aja sih. Aku cuma pengen ngasih tahu bahwa kalau misalkan masuk seni murni masih banyak path yang lainnya selain mungkin jadi seniman. Bisa jadi kurator, bisa jadi researcher, bisa ke graphic design dan segala macam. Ya mungkin itu aja Kak kalau sharing dari aku. Oke, Kakak. Terima kasih, Kak. Berarti kalau misalnya tadi Kak Alan sama Kakak ini tuh sama-sama seni murni ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya Kak Alan ini lebih ke seni lukis, Kakak ini lebih ke ini ya, Kak, ke printmaking ya, Kak, arahnya.
Iya benar. Oke, sekarang kita lanjut ke selanjutnya itu ada Kak Singgi yang terakhir. Halo Kak Via dan teman-teman semua. Kalau Kak Singgi ini dari Pendidikan Seni Rupa UNJ ya, teman-teman. WNJ, betul. Ini maaf, portonya belum update teman-teman, jadi kayaknya yang ada aja. Perkenalkan teman-teman, saya Virgiawan Singgi. Biasanya dipanggilnya Kak Singgi di Creative Room. Teman-teman mungkin buat yang udah join di Creative Room Jakarta yang offline, mungkin nanti bakalan ketemu sama kakak di kelas as offline. Mungkin yang kemarin ikut trial juga trial offline mungkin juga udah ketemu saya juga. Eh, Biasanya dipanggil Kak Singgi. Kakak itu lulus eh, Krum itu tahun 2016. Jadi Gen 2, Gen 2 Creative Room. Terus di tahun yang sama juga waktu pertama kali masuk kuliah itu udah langsung diajak sama almarhum founder Creative Room untuk join di Creative Room untuk mengajar. Jadi di tahun 2016 Kak Singgi udah nyoba jadi waktu itu asisten pengajar di Creative Room Indonesia. Terus mungkin buat teman-teman yang penasaran soal pendidikan seni rupa apakah harus jadi pengajar? Jawabannya enggak juga teman-teman. Ini karena kebetulan Kak Singgi memang memang punya ketertarikan di dunia pendidikan. Jadi Kak Singgi eh, juga ngeksplor di dunia pendidikan setelah lulus dari kampus. Eh, Mungkin ini nggak perlu Kak Singgi jelasin terlalu detail karena ini CV dulu bikin. Kak Singgi itu sebenarnya suka gambar dari dulu, tapi hobi Kak Singgi itu sebenarnya banyak. Hobi tanaman, hobi macem-macem lah. Kak Singgi juga ngeksplor-ngeksplor juga. Jadi eh Kak Singgi itu lebih deket sebenarnya ke arah desain. Selama kuliah tuh ke arah desain sama ilustrasi. Dan ternyata setelah lulus dari kampus, dari UNJ, Alhamdulillah waktu itu keterima di MNC Vision di Kebon Siri. Eh, Mungkin bisa sambil di skip Kak. Eh, Waktu itu Kak Singgi di graphic design, di MNC Vision. Eh, Terus eh, ya, jadi kalau buat teman-teman yang penasaran waktu itu di media kayak gimana, kebetulan Kak Singgi waktu itu di bagian Markom, Marketing and Communication, di bagian graphic design. Kak Singgi waktu itu bertugas untuk bikin key visual yang nantinya diturunin untuk kebutuhan uh, on screen. Waktu itu ada on screen juga di motionin. Jadi kalau teman-teman tadi ngelihat Kak Kai bikin motion graphic, itu ada alurnya yang panjang sebenarnya teman-teman. Dan waktu itu Kak Singgi di tempat kerja Kak Singgi yang lama di MNC Vision itu, Kak Singgi jadi graphic design. Jadi Kak Singgi bikin key visualnya sebelum nanti dioper ke tim animasi, ke tim animasi. Jadi ada animatornya juga. Jadi Kak Singgi yang bikin key visualnya, desain turunannya nanti Kak Singgi turunin juga ke sosial media karena waktu itu Kak Singgi nge-support tim sosial medianya juga gitu. Jadi yang paling utama sebenarnya dulu awalnya lebih ke arah on screen sama waktu itu print ad. Dulu seringnya tuh print ad. Jadi kayak flyer, bikin-bikin flyer gitu, banner, spanduk segala macam. Cuman lambat laun lebih banyak ke sosial media, ke bagian tim digitalnya. Oh ya, ini ada contoh-contoh yang uh, sosial medianya ya. Biasanya Kak Singgi bikin kayak bikin postingan story, feed gitu-gitu. Uh, Biasanya kalau ada kolaborasi antara brand satu, ada cross promo gitu-gitu, Kak Singgi bikin promonya gitu. Terus boleh lanjut Kak Via ya. Ini ada contoh-contoh print ad gitu kayak greetings, macam-macam sih. Ya, boleh lanjut Kak Via. Oh ya, juga Kak Singgi juga bantu bikin brandingan juga. Jadi kadang kan setiap tahun akan ada kayak
uh, bikin apa ya, campaign tertentu ya di setiap perusahaan. Jadi kadang Kak Cindy juga bantu nge-support buat bikin branding merchandise atau semacamnya. Tuh. Boleh lanjut Kak? Iya, ini beberapa uh, apa ya, anak perusahaan waktu itu ada salah satu brand produknya MNC di Malaysia yang Kak Singgi waktu itu juga bantu support juga, Oke Vision. eh ya, sama sih, role-nya waktu itu masih sama, Kak Singgi bantu di sosial media sama brandingannya. Boleh lanjut Kak? Iya, skip aja. Ini yang tadi Kak Singgi bilang. Jadi selama kerja dan kuliah Kak Singgi suka ngeksplor dan kebetulan hobinya itu tanaman, teman-teman. Jadi ya Kak Singgi suka nge-arrange tanaman di terrarium segala macam. Jadi kalau teman-teman mungkin punya hobi yang mirip, boleh cari namanya tanaman rutera. Kak Singgi suka bikin video di situ di YouTube sama kadang di IG juga. Eh, ya boleh di skip-skip aja sih. Mungkin boleh langsung ke yang ya ke ya ini ada side-side project aja sih sebenarnya. Boleh lanjut Kak Via. Di skip aja. Mungkin ini ada beberapa project personal sih. Kak Singgi suka ilustrasi. Mungkin itu yang bikin Kak Singgi makin seneng di Creative Room ya, karena isinya ngajarin gambar teman-teman ya. Jadi uh, iya, karena deket sama ilustrasi dari dulu dan Kak Singgi juga suka ngajar. Jadi irisannya tuh tepat banget kalau di Creative Room. Kak Singgi suka ngajar, suka bikin gambar juga. Jadi ya suka ngulik-ngulik gambar lah, suka ilustrasi. Jadi ya ini beberapa ada personal project, ada yang komis juga. Mungkin boleh di skip-skip Kak Pia. Mm, ya, sebenarnya kurang kurang lebih itu sih teman-teman. Eh, terus di tahun ini kebetulan Kak Singgi sudah resign dari MNC Vision dan sekarang join lagi sama Krum tapi full time jadi bagian product and development. Jadi sekarang Kak Singgi sudah 100% 100% di dunia pendidikan, eh ya join sama Creative Room gitu. Oke, kayaknya udah itu aja sih Kak Via. Sekian dan terima kasih. Oke, Kak Sini. Nah, teman-teman, benar nih kata Kak Sini tadi. Kalau misalnya kalian yang mau masuk pendidikan seni rupa UNJ, kan stigmanya biasanya kalau misalnya masuk UNJ atau pendidikan seni rupa UNJ pasti lulusnya akan menjadi guru ya atau pengajar. Tapi kalian juga bisa nggak menjadi guru ketika lulus dari pendidikan seni rupa UNJ. Oke, di sini dari kesimpulan dari kakak-kakak krum tadi ya yang udah sharing itu, pertama kita bisa seriusin nih, mayor ilmu kita itu mau di mana, jurusan kita, peminatan kita, terusnya dari tadi peminatan kita seriusin, baru nih kita bisa berkembang sesuai passion dan pengalaman. Kayak tadi ada dari Kak Dimas, Kak Safina, Kak Singgi, Kak Isa, Kak Karin, Kak Kai, Kak Alan. Mereka tuh punya passion dan pengalaman yang berbeda-beda ya, Kak. Hampir semua ilmu akhirnya dipelajari lintas disiplin ilmu juga bisa. Kayak tadi Kak Safina lebih ke arah desain produknya ke fashion ya, Kak. Terus di sini Iya, Kak. yang paling utama itu adalah relasi, link, wawasan juga jadi harus dibangun dari awal. Benar kata Kakai sama Kak Alan tadi ya, relasi itu penting banget. Selanjutnya itu, walaupun kita masih kuliah, kita udah bisa jadi profesional, teman-teman. Dengan kalau misalnya yang seni rupa atau seni murni, bisa ikut pameran-pameran ya, Kak Alan ya. Terus selanjutnya yang terakhir itu adalah tekun, sabar, ulet, gak pilih-pilih, gak baperan, dan banyak main pastinya.
Oke, dari teman-teman sendiri di sini yang dari awal sudah menyimak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, udah ada pertanyaan nih Kak langsung. Kak, dari Ilman. Kak, aku mau tanya ke Kak Safina untuk desain produk sendiri. Untuk desainnya pakai aplikasi apa ya Kak? Dan untuk persiapan masuk ke desain produk itu apa aja? Oke, langsung aku jawab atau gimana nih? Boleh Kak langsung dijawab aja. Oke, sebelumnya makasih ya. Ini dipanggilnya Arik atau Yazid ya? Ya, apapun itu, terima kasih buat pertanyaannya. Oh, Ilman, oke. Makasih ya Ilman buat pertanyaannya. Kalau buat desain produk sendiri sih nanti bakal banyaknya ke 3D ya, nanti buat aplikasinya. Kayak nanti tuh biasanya kalau waktu aku kuliah, biasanya pakainya namanya Fusion 360. Itu tuh nanti kita pakai buat bikin kayak renderan si produknya sama gambar kerjanya juga. Selain itu biasanya itu lebih kepakainya buat di gambar kerjanya, tapi dia bisa 3D render juga, cuman nggak sebagus yang di Fusion. Sama ada lagi sih kalau mau coba itu ada satu aplikasi kalau Blender sih dia biasanya lebih ke buat explore buat render 3D. Kalau buat gambar kerja sih agak kurang sih ya. Jadi biasanya itu lebih ke buat apa ya, visualisasi 3D. Terus kalau buat persiapan ya, kalau persiapan masuk desain produk sih apa ya, sering-sering ini aja deh apa, jago gambar konstruksi sebenarnya. Tapi nggak yang perspektif sih, lebih ke yang mungkin yang proyeksi ortogonal kayak gitu, sama apa ya, sering ini aja sih kayak ngulik-ngulik 3D juga. Itu sih paling. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Safina. Gimana Ilman? Apakah sudah terjawab? Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih Kak dari Fiona. Kak, kalau untuk seni murni, apa aja ya yang perlu dipersiapkan? Apakah kalau keterima harus beli alatnya seperti cat minyak atau akrilik dan pendukung lainnya, atau tunggu seiring waktu pembelajaran? Nah, mungkin untuk kakak-kakak seni murni nih, Kak Alan dan Kak Kai, gimana? Kakek dulu aja, kakek dulu. Kalau yang untuk dipersiapkan ya, kalau yang dipersiapkan pertama mental yang jelas. Karena pastinya salah satu yang paling ini sama dosen sih. Kayak senimun itu kan sangat apa ya, mengawang gitu. Jadinya eh, pastinya nanti ada apa, nggak temu titik tengah sama dosen dan gimana caranya kamu tuh harus mempertahankan stance-mu dengan karyamu ke dosen itu gimana caranya. Yang pertama mental. Kemudian kalau misalnya alat, sebenarnya kalau menurut aku sih seiring berjalannya waktu aja ya. Karena eh, kan tergantung kamu itu fokusnya apa dan nanti jadi belajar apa. Kalau misalnya kamu fokusnya ke lukis, ya otomatis beli akrilik dan lain-lain dan nggak usah harus beli apa, tinta cetak dan segala macam. Tapi kalau misalnya kamu masuk seni grafis, itu nanti kan belajarnya banyak. Ada mulai nanti mungkin cukil pakai linocut, ada juga pakai intaglio tuh pakai apa, plat besi segala macam. Jadi menurut aku sih sebenarnya eh, seiring waktu pembelajaran aja. Cuma kalau misalkan lebih bagus lagi kalau misalnya kamu mau explore, kata aku sih lebih explore dulu aja. Jadi sebenarnya tergantung kamu mau belajar lebih duluan atau misalnya belajar di luar kampus, which kalau aku rekomen sebenarnya, atau kamu mau ngikutin sejalan dengan kampus itu sebenarnya up to you. Gimana kamu mau jadi seorang mahasiswa itu. Mungkin kalau dari kalian ada tambahan? Oh ya, bener banget. Yang dibilang kakek itu bener banget. Mungkin aku mau nambahin sedikit ya, karena aku konsentrasinya melukis ya, tentu saja yang dipersiapkan alat-alat melukis. Selain mental ya duit juga disiapin buat beli catnya. Nanti tenang aja kok, di kampus nanti diarahkan, direkomendasikan cat apa yang bagus, kanvas seperti apa, nanti diajarin di kampus sama dosennya. Jadi
tinggal dipersiapkan saja. Nanti kalau misalnya diminta untuk beli alat melukisnya atau alat grafis, alat patungnya nanti disediakan kok. Dan bisa nanya-nanya ke dosen juga belinya di mana. Dan di Jogja ini ya deket sih untuk eh, material berkaryanya tuh deket, nggak jauh-jauh banget gitu dari kampus. Udah mungkin gitu aja. Oke, Kakak Alan. Nah, selanjutnya juga ada pertanyaan lagi nih, Kak. Sekarang kan udah marak penggunaan AI banget ya. Sebenarnya masih relevan atau worth it kah buat tetap ngejar desain atau seni untuk sekarang? Mungkin ada yang mau jawab, kakak-kakak. Boleh, aku mau jawab Boleh, Kak Dimas. pertanyaan yang marak di manapun ya itu kayak penggunaan AI. Apalagi sekarang kan banyak di develop udah masuk video ya, ChatGPT juga udah bisa ngasilin foto like image gitu. Tapi menurutku eh, sebagaimana semuanya, semua teknologi foto dulu kan lukis diganti oleh foto, foto diganti oleh video. Terus kan teknologi bakal terus berkembang ya, pun sekarang AI. Menurutku itu pada akhirnya sekarang kan lagi development ya, semuanya lagi dibuat, lagi di develop. Tapi kita semua bisa ngebedain kan mana AI, mana enggak. At least dengan eh, riset yang secukupnya gitu, kayak kita kalau ngeliat satu image kayak oh ini AI ini atau bukan. Menurutku pada akhirnya itu hanya akan menjadi tools, dan gimana kita ngolah tools itu tuh bakal jadi suatu pegangan bukti. Dan menurut aku kuliah seni dan kuliah desain, dan kenapa aku bisa bilang kayak gini karena aku belajar sejarah tentang seni dan desain dan development alatnya kan, menurutku masih sangat worth it untuk eh, kuliah seni dan desain kalau menurutku sih. Kalau misalkan pertanyaan itu, terima kasih. Mungkin Oke, aku juga Kak mau Dimas. Mungkin aku juga mau nanggepin ya. Sebenarnya kalau menurut aku cuma gini aja, apa? Skill itu bisa dilatih. Sorry, pokoknya skill itu bisa ditergantikan oleh AI. Tapi menurut aku taste itu yang mahal. Jadi kalau misalnya kalian sekarang kuliah segala macam, kalian itu bakal mendapatkan apa istilahnya? Mungkin dari teman kalian atau ya informasi-informasi dan juga apa istilahnya referensi-referensi segala macam yang sehingganya kalian itu punya yang namanya taste. Sebenarnya taste itu nggak bisa menurut aku dipelajari oleh AI karena mereka itu hanya ones and zeros. Jadi kalau taste itu sebenarnya menurut aku yang mahal dan yang paling bikin worth it buat masuk ke jurusan seni ini. Karena di sini kita itu berkoneksi dengan orang yang menurut aku itu sangat humane, di mana AI itu bukan. Jadi yang penting itu taste. Ya. Setuju banget sama Kak Dimas dan Kakai. Oke, untuk tadi siapa ya? Pertanyaan siapa? Oh, pertanyaan Ratu. Udah terjawab ya, Ratu? Selanjutnya ada dari Bia. Kak, aku mau tanya untuk jurusan seni rupa murni, apakah prospek kerjanya lebih luas daripada jurusan yang lain? Dan untuk prospek kerjanya apa saja ya, Kak? Untuk Kak Kai dan Kak Alan mungkin bisa jawab lagi. Sebenarnya kalau untuk prospek kerja itu kalau seni murni itu bisa dibilang kita generalis ya. Dan itu sebenarnya kayak apa? Kebanyakan seni murni itu yang diajarin itu adalah gimana kita mendapatkan taste yang bagus. Untuk teknik sendiri, kalau aku misalkan, aku kan sekarang motion graphic designer padahal aku seni murni. Nah, skill motion graphic aku sebenarnya itu aku eksplorasi sendiri, bukan dari kampus. Dan enaknya jadi seni murni itu karena kita sering yang namanya main-main. Karena apa salah satu tugas yang nggak dikasih dosen tapi harusnya kita lakukan itu adalah datang ke pameran-pameran dan juga kita berkoneksi misalkan anak DKV segala macam untuk mendapatkan referensi-referensi untuk berkarya gitu. Jadi akhirnya kita itu banyak yang namanya main-main. Dan dari main-main ini kita bisa mungkin aku mau bikin karya nih, tapi aku perlu skill animasi. Aku datang ke sini, terus belajar animasi dari situ. Mungkin aku bisa pada akhirnya, terus aku ngeplay kerja, keterima aja gitu. Jadi sebenarnya kalau prospek kerja itu, kalau seniman itu sebenarnya generalis. Jadi
itu istilah foundation. Kalau misalnya kamu mau apa ke sesuatu yang fokus, itu kamu benar-benar harus belajar sendiri sih. Jadi yang jelas kalau menurut aku banyak main-main. Tapi kalau untuk prospek kerja itu sebenarnya kalau di kesenian mah masih sangat fluid sih menurut aku. Nggak ada, belum ada yang strict gitu. Sekian, terima kasih kalau terjawab. Oke, Kakak. Kak Alan ada tambahan, Kak? Eh, udah lengkap ya, yang aku rasa udah lengkap yang diungkapkan sama kakek. Apalagi mungkin jadi kurator, jadi penulis, kerja juga di seniman, bantuin ngelukis, jadi art handler, jadi ngurus-ngurusin pameran macam-macam. Banyak sih, banyak banget. Tergantung kitanya aja. Kalau kita bisa memanfaatkan skill dan koneksi ya aman lah, bisa diusahakan. Oke, terima kasih Kakak Kak Alan. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih Kak dari Hawa. Kalau fakultas seni pasti akan ada proyek kan yang mengeluarkan biaya. Apakah ada triknya untuk memanage keuangannya? PT-PT sama temen. Oke, itu dari Kak Dimas tadi ada PT-PT sama teman. Dari kakak-kakak yang lain gimana Kak? Mungkin Ya ada itu tips tadi. lainnya? Kalau aku sih ya itu tadi koneksi dan banyak kenalan. Jadi kamu benar-benar harus main. Kamu misalnya keliling dekat kampus, kamu cari itu. Misalnya kalau misalnya kalau aku TA apa waktu itu bikin 15 karya grafis kan perlu frame. Nah itu aku main-main. Akhirnya dapat dari orang yang bikin frame-nya murah gitu per frame berapa. Jadi pokoknya harus main-main terus habis itu aduh benar-benar riset harga sih. Jadi buat ngepres. Jadi apalagi kalau misalnya kamu bikin instalasi ya, kamu minta bantu teman yang bisa atau apa-apa tuh untuk menghemat. Tapi pada akhirnya kamu juga harus membantu teman kamu gitu. Jadi bayarnya bukan pakai uang, tapi pakai istilahnya apa ya? Timbal balik yang lainnya gitu. Oke, untuk Hawa semoga terjawab ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari TikTok. Kak Isa mau nanya, kalau lihat latar belakang pendidikan kakak kan keramik fokusnya gitu. Nah, tapi lihat pengalaman kerjanya tuh banyak selain keramik juga. Pertanyaannya kalau kita di keramik untuk zaman ini bisa survive atau emang mending jadi side project aja ya, Kak? Oke, eh, makasih banget pertanyaannya yang dari TikTok. Mungkin ini melanjutkan topik yang tadi juga sebenarnya. Jadi kayak kalau seniman berarti misalkan pelukis beli kanvas tanpa modal kayak gimana? Kalau aku mungkin beli tanah tapi aku nggak pengen berkarya tapi mau beli tanah juga gimana kalau nggak ada uangnya gitu kan. Makanya sebenarnya aku juga pada awalnya lulus juga mengejar realistis dulu sebelum membuka studio yang aku pengenin ini gitu. Aku tetap realistis dulu ngejalanin apa yang aku bisa dari skill yang udah dipelajarin dari kuliah aja dulu, misalkan dari 3D terutama gitu kan, 3D design. Aku kerja di orang dulu, ya, mungkin bahkan awalnya juga keluar dari keramik dulu gitu, walaupun tapi nggak begitu difokusin gitu si keramik tuh. Jadi masih side eh, tetap ada, tetap akan selalu ada sebenarnya si keramik itu untuk menurut aku ya. Dan mungkin kalau eh, pertanyaan utamanya tadi tuh keramik di zaman ini ya, di zaman ini bisa survive atau emang mending jadi side project aja? Sebenarnya balik lagi ke ini masing-masing sih, apakah emang fokusnya ingin membuat emang industri keramik besar atau menjadi seniman keramik, karena banyak cabangnya banget ya si Kria itu yang aku bilang tadi, kayak menjadi entrepreneur, menjadi industri yang punya kerjasama dengan eh, atau nggak punya wirausaha yang banyak apa namanya karyawan gitu, atau menjadi seniman. Banyak banget bagaimana kembali ke referensi pengen jadi apanya gitu sebenarnya. Tapi yang aku tekenin di sini sebenarnya eh, kalau kita menjadi orang kerja gitu, karyawan, sebenarnya nggak bisa mempelajari cuman dari satu disiplin krianya aja menurut aku. Jadi kita tetap harus belajar dari disiplin lain karena tidak akan bisa eh kalian nggak akan bisa gede dan membuat satu industri cuman dari pengalaman
berkuliah di KRIA doang gitu. Nggak kayak anak teknik, misalkan teknik minyak udah punya relasi segala macam, walaupun kita anak KRIA udah punya relasi segala macam, tapi kita juga butuh modal, butuh tempat. Ya salah satunya relasi itu ya, misalkan tempat, media, modal tadi udah. Ya kayak gitu. Terus untuk saat ini aku menjadikan keramik sebenarnya ya jadi side project, tapi akan aku fokuskan ke depannya si keramik ini untuk jadi aset masa depan juga, pengen dikembangin lagi si home studionya ini gitu sih. Semoga menjawab ya Oke, terima kasih Kak Isa. sama-sama. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir untuk saat ini dari Melati. Kak, aku mau nanya dong, kalau masuk DKV ITB lewat tes atau SNBT, rata-rata skornya minimal berapa ya, Kak? Ada pembobotan skornya nggak, Kak? Nah, mungkin untuk ini ada yang bisa jawab? Ya, saya coba bantu deh, Kak. Oke, Kak ini. Ya, oke. Siapa tadi yang nanya? Maaf. Dari Melati, Kak. Oke, dari Melati ya. Untuk pembobotan sendiri pasti ada ya semua kampus ya, karena mau gimana pun pilihan prodi itu kan disesuaikan dengan kapasitasnya ya, dengan kuotanya ya. Jadi mau nggak mau, kalau peminatnya banyak, otomatis ada persyaratan yang harus dipenuhi ya. Salah satunya dari skor ya, dari apa namanya nilai ya. Kalau untuk di kampus PTN selain ITB ya, selain ITB itu dari awal sudah ditentukan skornya berapa gitu ya, karena pilihannya juga kan udah pasti ke sana gitu ya, ke DKV. Kalau untuk di ITB kan beda lagi ya, karena di ITB itu ada tingkat awal itu ada yang namanya TPB. Jadi mau nggak mau untuk di ITB, kalau memang minatnya mau ke DKV dengan kuota yang sekian itu, dengan peminatnya yang begitu banyak, otomatis skornya akhirnya jadi bersaing ya. Ini juga tiap tahun skor itu ditentukan dari IPK-nya. Kalau memang peminatnya makin banyak dan kuotanya eh, tetap misalnya gitu ya, nggak bertambah, itu biasanya udah langsung gede-gedean IPK tuh gitu ya. Mau nggak mau itu jadi salah satu cara ya, salah satu cara gimana kita bisa lolos masuk ke DKV ITB. Dengan demikian di semester 1 belajarnya harus mulai kencang tuh ya, untuk ngumpulin nilai semua mata kuliah. Mau nggak mau nilainya yang harus baik semua ya. Berikut juga karya-karyanya otomatis yang sangat mendukung untuk masuk prodi tersebut gitu ya. Kan nanti dinilai oleh dosen ya, apakah memang dari semua karya yang sudah dihasilkan itu selama berkuliah itu istilahnya ada kurasi ya, itu lolos dan tidaknya untuk masuk DKV ya, atau enggak prodi yang kita inginkan kayak gitu. Jadi kalau untuk nilai sendiri sebenarnya fluktuatif ya, tergantung dari tahun itu, satu angkatan itu gitu ya, rata-rata skornya berapa nih untuk IPK-nya. Jadi mau nggak mau itu nanti naik turun deh istilahnya gitu ya, naik nilainya. Yang terakhir sih data terakhir ya tahun kemarin itu untuk masuk ke DKV sekitar 3,6 kalau nggak salah ya, yang harus dilalui untuk dapat masuk ke DKV ITB ya di semester 2 ya. Kalau dulu kan di semester 3 ya baru ada penjurusan, sekarang di semester 2 itu udah ada penjurusannya. Jadinya di tingkat 1 itu di semester 1 itu kalian udah harus fighting untuk mendapatkan IPK yang tinggi. Begitu. Jadi lumayan terjawab ya untuk khusus di yang ITB. Tapi kalau untuk yang kampus-kampus lain selain ITB, otomatis nanti dilihat nilainya dari skor tesnya ya, skor UTBK-nya. Kemudian yang sekarang itu
yang eligible pun ada tesnya ya. Jadi nggak hanya rapot aja, skor TKA-nya itu bisa jadi pertimbangan apakah lolos di prodi yang kita mau gitu. Jadi untuk yang kelas 12 nih yang kemungkinan eligible bisa nge-push juga ya untuk nilai TKA-nya. Kayak gitu, Kak. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Aku mau nambahin boleh Kak? Enggak. Barangkali mungkin pertanyaannya bukan hanya DKV, soalnya di situ dia mention SNBT. Saya takutnya mungkin pertanyaannya kayak mau masuk ITB. Jadi kalau yang tadi Kak Eni jelasin, kayaknya kan kalau dia sudah masuk ITB ya, masuk TPB terus mau penjurusan ke DKV-nya. Iya, kalau rata-rata dari kakak-kakak Krums yang sebelumnya sih 600-an nilai skornya. Ini in case yang dipertanyakan adalah masuk kampusnya, bukan masuk penjurusannya. Jadi kalau yang tadi Kak Eni jelasin, itu berkaitan sama penjurusan ke DKV-nya. Tapi kalau mungkin yang ditanyain adalah masuk ke FSRT ITB-nya, mungkin nilainya range-nya rata-rata di sekitar 600-an ke atas gitu. Kalau ditanya Kak, ada ternyata yang 600 ke bawah Kak, sering nge-share di Twitter atau apa gitu ya, skor UTBK-nya. Ada, tapi nggak banyak. Jadi di bawah 600 itu ada, cuma tidak banyak dan biasanya gambar portofolionya itu memang bagus juga, jadi ngangkat gitu. Semoga mungkin bisa nambahin insight, barangkali yang ditanya memang untuk masuk FSRD ITB-nya. Itu aja sih kakak-kakak. Mungkin aku mau nambahin sedikit. Karena untuk ya sebenarnya memang benar sih pertanyaannya agak ini ya DKV tapi DKV-nya lewat SNBT. Jadi untuk ITB sendiri DKV itu ada dua, DKV yang di Jatinangor sama DKV yang di Ganesa. Kalau misalkan kamu masuk yang Jatinangor itu bisa langsung penjurusan lewat daftarnya di SNBT yang pakai tes maupun yang mandiri gitu ya itu bisa langsung masuk di kafe yang Jatinangor. Tapi kalau kamu mau DKV yang di Ganesa itu kamu harus masuk dulu ke FSRD-nya terlebih dahulu. Nah, untuk masuk FSRD yang di Ganesa ini itu yang seperti disebutkan oleh Kak Singgih ya, kamu harus punya nilai UTBK yang cukup tinggi, jadi kamu masuk fakultasnya dulu, baru setelah itu kamu belajar secara general di TPB, baru penjurusan di DKV. Rata-rata kalau misalkan dari data yang kemarin aku lihat, itu kurang lebih dilihat dari IPK itu di atas 3,5 insya Allah udah aman ya untuk masuk jurusan DKV melalui FSRD yang Ganesa. Cuman kalau yang di DKV Jatinangor ini kebetulan namanya adalah NVD ya, jadi belajarnya lebih terfokus pada digital dan animasi seperti itu. Oke, sekian. Oke, Kak Karin. Nah, di sini Melati bilang lagi nih, Kak. Oh iya, Kak, maksudnya FSRD. Maaf, jadinya salah paham. Oke, paling kalau misal FSRD tadi seperti yang disampaikan Kak Singgi ya, Melati. Semoga udah terjawab. Nah, untuk teman-teman, karena waktunya terbatas, untuk pertanyaan lain jika ada, bisa ditanyakan langsung ke grup. Dan di sini juga ada Fiona ya yang tanya tentang Instagramnya Kak Alan, Kak Kai. Mungkin kakak-kakak yang lain juga bisa kasih tahu nih Instagram atau sosmednya apa di chat. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau tahu tapi malu-malu. Oke, sebelum ditutup, aku mau ucapin terima kasih banyak ke kakak-kakak krum yang udah hadir di sini. Dan untuk teman-teman sekalian yang belum daftar kelas
AS, kalian bisa langsung daftar aja ya sebelum kuotanya habis, karena kuotanya terbatas. Nah, sekarang terakhir kita bisa foto bersama dulu nih. Di sini yang belum on cam, bisa on cam dulu ya teman-teman. Di sini tadi ada Sabrina yang on cam sebelumnya, bisa on cam kembali. Yuk on cam yuk teman-teman. Ada Fiona, terusnya ada Lisha. Kavia, ada suggest kalau yang ikut trial mungkin bisa ngangkat karya trialnya tadi. Oh iya, tadi yang ikut trial juga bisa ya diangkat karyanya tadi. Iya, boleh sambil dipamerin karyanya. Hasil demonstrasi kita bersama Kak Arum. Tadi ada Sabrina, Ratu, sama Xavier ya, atau Ilman tadi. Udah siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Hawa, mana Hawa? Oke, satu, dua, tiga. Oke, lagi ya. Satu, dua, tiga. Sekarang gaya C. Cek, cek. Gimana gini? Gini. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Terima kasih kakak-kakak semua. Oke, semuanya. Thank Sampai you. ketemu. Kasih. Jangan lupa daftar kelas. Yes. Ya. Oke, udah Kakak boleh live ya. jangan keluar dulu ya, kakaknya. Oke.